Ya, boleh silakan masuk. Ini langsung diminum aja supaya bisa merefleksikan diri. Masih ya, Bu? Ya, terima kasih yang sudah nyempetin datang buat menceritakan kalau kesah kamu hari ini, apa yang kamu rasakan hari ini. Sebelumnya, apa kabar kamu? Sekarang saya lagi nggak baik-baik aja sih, Bu, sebenarnya. Makanya saya mau cerita di sini. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan apa itu asas kerahasiaan selama proses kamu menceritakan ya. Ada asas kerahasiaan sama ada asas kesukarelaan nih. Yang pertama, saya mau menjelaskan asas kerahasiaan itu. Saya akan menjaga kerahasiaan masalah kamu agar agar komitmen sama permasalahan kamu supaya saya nggak menceritakan kepada orang lain. Terus juga apalagi mengenai informasi pekerjaan kamu yang sekarang kamu hadapi, perasaan maupun keputusan yang kamu sampaikan tidak akan saya ceritakan kepada orang-orang yang tepat. Baik, Bu, di sini saya jadi merasa lebih tenang ya, Bu. Dan saya merasa kalau cerita saya itu bisa dijaga kerahasiaannya oleh Ibu. Tentu itu pasti ya. Saya ingin kamu merasakan aman, nyaman untuk menyampaikan apa yang kamu rasakan hari ini. Jangan takut hadapi masalah. Ya, Bu, baik, Bu, saya mengerti. Bisa kamu ceritakan apa yang kamu rasakan hari ini? Ya, jadi belakangan ini saya merasa pekerjaan saya makin berat, ya. Terus untuk tugasnya semakin banyak. Udah gitu saya merasa kemampuan saya itu masih kurang dan sering dapat tekanan juga dari atasan saya yang bikin mental saya jadi makin down, Bu. Gitu. Jadi apa yang paling mengganggu dalam pekerjaan kamu yang sekarang yang semakin banyak, kemudian kamu sulit menghadapi masalah, terus sering pekerjaan terlambat. Iya, jadi masalahnya itu saya ngerasa makin lama saya jadi nggak pede, Bu. Jadi nggak percaya diri kayak gitu. Kamu mendapatkan teguran dari atasan, apa yang kamu rasakan? Ya udah pasti saya ngedown, saya ngerasa kecewa sama diri saya sendiri, terus saya malu, saya takut kayak dianggap nggak bisa kerja gitu, Bu. Saya memahami apa yang kamu rasakan hari ini, terus situasi yang kamu hadapi sekarang itu merasa menguras energi kamu ya. Terus menurut kamu sejak kapan kamu mempunyai masalah seperti ini? Iya, jadi untuk berapa lamanya ya, Bu, ya kurang lebih 3 bulan terakhir Gitu. Iya, awalnya saya masih biasa aja, Bu, masih bisa ngatasinnya, tapi makin lama tugasnya semakin banyak. Terus baik nih, sekarang kamu merasakan apa yang kamu harapkan nggak? Terus juga kamu bagaimana cara menghadapi masalah yang ini terjadi, terus kamu cara pencapaiannya gimana? Iya, yang pasti saya pengen nyelesain kerjaan saya tepat waktu, Bu, dan bikin atasan saya tuh jadi makin percaya sama saya. Selain kepercayaan diri kamu kepada atasan, apa yang kamu inginkan? Saya ingin lebih tenang kalau lagi kerja. Saya nggak pengen tiap hari ngerasa apa-apa tuh takut salah gitu, Bu. Gitu. Terus kalau misalkan kamu nih menginginkan pekerjaan yang lebih teratur, mampu menyelesaikan tugas tepat waktu, terus mendapatkan kepercayaan dari atasan, dan merasa lebih tenang dalam pekerjaan. Ya, itu yang saya inginkan, Bu. Ya, saya pengen dapat kepercayaan dari atasan saya. Baik, sekarang kita lihat apa yang selama ini kamu hadapi dan kamu inginkan ya. Dari permasalahan tersebut, ketika pekerjaan mulai menumpuk, biasanya apa yang kamu lakukan? Biasanya saya langsung ngerjain tugas, Bu, yang menurut saya itu gampang. Saya juga menghindari tugas yang sulit karena takut bingung, terus kayak bingung mulai dari mana gitu. Tuh, setelah mengerjakan tugas yang mudah, apakah pekerjaan yang sulit itu akhirnya dikerjakan? Biasanya sih tetap saya kerjain, Bu, tapi kalau udah mendekati deadline, jadinya saya terburu-buru nih. Terus apa yang terjadi ketika kamu mengerjakan pekerjaan dalam keadaan terburu-buru?
Saya jadi makin gampang ngelakuin kesalahan. Jadi kadang saya ngulang-ngulang terus pekerjaan saya. Menurut kamu apa cara yang membantu kamu mendapatkan keadaan yang kamu inginkan? Nggak ada sih Bu, malah bikin saya, ya pokoknya bikin kerjaan saya makin berat deh Bu. Gitu. Selain menunda pekerjaan yang sulit, apakah kamu mempunyai kebiasaan yang mempengaruhi pekerjaan kamu? Ada sih Bu, sebenarnya saya juga suka buka TikTok kalau saya lagi kerja. Awalnya cuma sebentar, tapi kadang-kadang sampai 30 menit saya jadi kebablasan sendiri Bu. Menurut kamu nih, apa yang kamu membuka media sosial itu sedang kerja? Ya pasti karena awalnya bosen Bu, jadi saya mikirnya mungkin ini bisa ngalihin pikiran sebentar gitu. Terus kalau misalnya kamu udah membuka media sosial, kamu merasa pekerjaan kamu ringan? Enggak juga Bu, kadang saya merasa bersalah juga, kayak oh iya bikin waktunya jadi makin berkurang, buang-buang waktu gitu Bu. Kalau gitu dari semua yang kamu ceritakan sekarang ini, mana yang paling menurut kamu bisa diubah? Udah pasti ya kurang-kurangnya untuk buka sosmed di jam kerja sih Bu. Gitu. Baik, sekarang mari kita mengevaluasi pilihan kamu ya. Kalau kamu terus melakukan itu dari berbulan-bulan itu, menurut kamu apa yang mungkin terjadi? Ya kemungkinan kerjaan saya jadi makin terlambat. Saya mungkin akan semakin sering ditegur Bu sama atasan saya dan bikin saya makin gak pede. Apa itu keadaan yang kamu inginkan? Enggak Bu, udah pasti enggak. Betul. Jika kamu ingin mendapatkan hasil yang berbeda, berarti kamu membutuhkan waktu yang tindakan yang berbeda dong. Menurut kamu apa yang kamu bisa lakukan sekarang? Saya bisa membuat daftar pekerjaan setiap pagi. Saya akan menentukan mana pekerjaan yang menurut saya itu penting dan memiliki batas waktu yang paling dekat. Tuh, bagus. Terus kamu mau menangani masalah atau pekerjaan yang sulit? Ya saya jadi akan kerjanya lebih awal. Kalau saya nggak paham di bagian tertentu, berarti saya akan tanya sama rekan kerja saya daripada saya nunda-nunda kerjanya lagi. Gitu. Itu merupakan pilihan yang baik ya. Terus bagaimana dengan media sosial kamu? Ya jadi saya coba akan matiin notifikasi di sosmed saya dan nyimpan HP saya di tempat yang susah buat saya jangkau Bu. Apa yang kamu rencanakan untuk hal tersebut? Saya rasa ya saya harus membiasakan diri Bu. Mari kita sebelumnya kita membuat rencana yang lebih jelas ya. Besok pagi kita akan mulai bekerja. Apa yang akan kamu lakukan terlebih dahulu? Saya akan membuat daftar semua pekerjaan yang harus saya selesaikan di hari itu juga Bu. Kemudian saya akan memilih 3 pekerjaan yang menurut saya paling penting. Saya akan mulai dari pekerjaan yang paling sulit sampai batas waktunya. Beberapa lama kamu fokus untuk mempekerjakan hal tersebut sebelum istirahat? Saya akan mencoba fokus selama 1 jam tanpa buka HP saya. Setelah itu saya akan istirahat sebentar Bu. Bagaimana kalau kamu mengalami kesulitan dalam mengerjakan hal tersebut? Saya tidak akan langsung meninggalkannya Bu. Saya akan coba mencari solusi terlebih dahulu. Kalau nggak bisa, saya akan tetap minta bantuan kepada rekan kerja saya. Ya, sangat baik sih. Terus kamu bersedia menjalankan rencana tersebut selama berminggu-minggu? Iya Bu, saya akan coba, saya bersedia. Kalau kamu mengetahui bahwa rencana kamu akan berhasil, rencana kamu yang kamu rencanain, saya akan melihat apakah pekerjaan yang saya selesaikan sesuai target. Saya juga akan catat Bu pekerjaan yang tertunda dan alasan kenapa kerjaan itu belum juga saya selesaikan Bu. Gitu ya. Bagus. Setelah kamu melakukan hal itu berminggu-minggu nih, apa pekerjaan yang tertunda, apa yang kamu akan lakukan? Saya akan mencoba untuk nggak nyalain diri saya sendiri. Saya akan mengevaluasi apa yang bikin saya terlambat dan akan memperbaiki semua rencana saya. Tepat sekali ya. Dalam konseling realita ini aku menjelaskan dulu ya.
Dalam konseling realita ini, kita berusaha memilih pilihan dan tindakan yang dapat dilakukan pada saat sekarang ini, masalah kamu hari ini ya. Kita tidak dapat mengubah semua keadaan di tempat kerja, tetapi kamu masih dapat menentukan bagaimana kamu merespon keadaan tersebut, masalah kamu tersebut. Iya Ibu, sekarang saya merasa lebih paham sama masalah saya saat ini. Selama ini saya terlalu fokus nyalahin diri saya sendiri, padahal ada beberapa kebiasaan yang emang bikin pekerjaan saya itu makin sulit, Bu. Saya senang banget kalau kamu udah menceritakan hal seperti ini ya kepada saya. Bu. Menurut kamu nih ya, apa hal yang paling penting untuk mendapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Apa yang penting dari pembicaraan kita hari ini? Iya Bu, saya jadi sadar kalau saya harus mulai bertanggung jawab ya Bu ya, terhadap cara kerja saya. Saya tidak bisa kalau ngeluh-ngeluh terus karena pekerjaan saya yang banyak itu. Baik ya. Sekarang kita harus komitmen ya, simpulkan komitmen kamu. Terus kamu akan membuat daftar pekerjaan yang setiap hari, setiap pagi, menentukan 3 prioritas utama, mengerjakan tugas yang sulit lebih awal, membatasi penggunaan media sosial, dan meminta bantuan jika mengalami kesulitan. Apakah kamu udah sesuai? Iya udah sesuai Bu. Gitu. Terus apa yang kamu yakin untuk menjalankan hal tersebut? Saya yakin dan saya akan berusaha Bu menjalani selama 1 minggu terlebih dahulu biasa. Terus baik, saya hargai komitmen kamu hari ini. Pada pertemuan berikutnya mari kita mengevaluasi pelaksanaan permasalahan ini ya, melihat apa yang berhasil, memperbaiki bagian sulit. Iya Bu, baik, terima kasih. Saya merasa lebih lega ya Bu sekarang setelah berbicara, dan saya merasa jadi memiliki langkah yang lebih jelas. Terus sama-sama, terima kasih juga ya sudah terbuka dalam keadaan kamu yang sekarang. Ingat, perubahan tidak harus dilakukan sekaligus ya. Yang penting adalah kamu memulai mengambil langkah yang dapat kamu kendalikan sampai ketemu pada sesi berikutnya. Baik, kalau gitu makasih banyak ya buat masukannya. Ya, Sampai bertemu lagi. sampai ketemu, semoga rencana kamu baik ya. Terima kasih Bu.